rasanya yang pejabat-pejabat publik yang ada di Indonesia ini saat ini yang peduli sama Israel itu tinggal Ibu Koni, Pak. Sementara Ibu Koni itu kan katanya agak kurang cocok dengan Pak Prabowo gitu. Nah, ini juga bisa membingungkan juga ini. Apa Ibu Koni jadi Menteri Luar Negeri ya atau gimana ya, atau Menteri Pertahanan atau apa ya, nantilah kalau sudah terpilih. Cuman yang saya agak bingung itu yang wakilnya. Sampai saat ini saya masih masih agak bingung lah siapa yang akan jadi wakil ini. Karena wakilnya juga menentukan. Takutnya itu dia milih misalnya wakilnya Mahfud MD misalnya, waduh kacau lagi itu kan. Demikian sekilas info, lanjut. Siapa lagi? Boleh ya, bebas. Mana nih? Frans di sini. Komen nih. Halo. Siapa saja? Udah masuk ya, Pak Frans, lanjut. Ya, terima kasih Pak Pastor Paul. Salam buat teman-teman semua. Saya malah sekarang itu sudah berpikir bagaimana siapa wakilnya yang akan mendampingi Prabowo gitu. Karena begini, kalau seandainya tadi dikriteriakan misalnya yang peduli sama Israel, itu rasanya yang pejabat-pejabat publik yang ada di Indonesia ini saat ini yang peduli sama Israel itu tinggal Ibu Koni, Pak. Sementara Ibu Koni itu kan katanya agak kurang cocok dengan Pak Prabowo gitu. Nah, ini juga bisa membingungkan juga ini. Apa Ibu Koni jadi Menteri Luar Negeri ya atau gimana ya, atau Menteri Pertahanan atau apa ya, nantilah kalau sudah terpilih. Cuman yang saya agak bingung itu yang wakilnya. Sampai saat ini saya masih masih agak bingung lah siapa yang akan jadi wakil ini. Karena wakilnya juga menentukan. Takutnya itu dia milih misalnya wakilnya Mahfud MD misalnya, waduh kacau lagi itu kan. Nah, itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, sementara ini semua lagi ini Pak, tunggu itu apa wakil presiden itu dikeluarkan kayak kita main sekak ya, yang terakhir itu move yang terakhir. Jadi memang dia lihat situasi di antara tiga ini gimana, jadi dia pick and choose. Jadi terlalu pagi lah ngelihat wakil itu kira-kira mungkin dikeluarkan nanti Januari atau Februari deh, saya pikir. Yang diskusi politik barusan ini adalah yang mau disandingkan dengan dengan Prabowo adalah Sandiaga Uno. Nah, itu yang partai ya. Ini cuman itu ya langsung dari PPP dan PDI, kemudian dari Gerindra setelah dipanggil presiden, untuk beberapa partai yang notabene Nasdem tidak dipanggil. Dalam diskusi seperti itu yang mau disandingkan dengan Prabowo di organisasi partai ya, mereka yang Sandiaga Uno untuk pasangan dengan Prabowo, tetapi belum ada pengumuman resmi. Hanya beberapa tokoh-tokoh partai, mereka salah satu dari Partai Golkar dan Partai PPP yang membicarakan itu. Ini satu gambaran ya yang mereka katakan tadi pagi itu. Kemudian that's another useless person. Jangan ngomong. Ya, Sandi Uno dari Sandi. Iya, useless itu, nggak ada gunanya itu.
Ini yang bicara ini adalah orang-orang partai lah, yang ketua-ketua partai, umpamanya si Gus itu yang dari NU, yang itu ke Golkar, mereka diskusi tadi pagi itu bicara tentang itu. Nah, tapi itu bagian daripada apa, opini-opini politik mereka yang mereka bertemu di pimpinan partai bicara itu. Kemudian strategi mereka bagaimana Erlangga untuk cari calon wakilnya presiden dari apa itu Ganjar Pranowo. Ini tinggal masalah politik karena di Golkar Erlangga. Nah, ini kita bicara yang itu ya strategi politik yang real lah. Dari Partai Golkar Erlangga ketua yang untuk mencalonkan diri untuk jadi itu, dari PDI si Ganjar, dari Anies adalah apa itu ke Indonesia Bersatu atau apa, saya tidak terlalu hafal itu. Nah, ini tokoh-tokoh inilah yang dari partai-partai inilah yang mereka pikir kalau ini terjadi Prabowo Erlangga, ya ini udah langsung calon presiden, PDI akan kalah itu kalau mereka bergabung. Ini cuman ya saya dengar opini-opini mereka tadi pagi itu. Yang kalau yang Pak bicara tadi masa Mahfud MD, mereka tidak terrepresentatif dengan partai. Si Koni juga tidak terrepresentatif dengan partai. Mereka tidak, mungkin mereka jadi staf ahli nanti di kementerian bakal dikasih posisi. Tetapi kalau dalam pilpres untuk ini mereka tidak ada posisi. Itu pandangan saya, Mas. Perkembangan politik di Indonesia sekarang ini. Ya, kemudian ya dari itu yang gubernur Jawa mana itu yang perempuan itu juga mereka coba mengangkat popularitasnya dia dari NU, tapi agaknya suaranya katanya tidak terlalu representatif. Ini yang paling menguat ya Sandiaga Uno, yang Pak Erlangga sama itu Prabowo, sama mereka hanya berempat aja ini yang sangat kuat. Siapa yang akan menjadi wakil, siapa yang akan menjadi presiden. You talking about itu ya, Jawa Timur itu, si yang pentolan korek. Ya, bukan itu ya, yang ibu siapa namanya? Iya, ibu Kosa sih, whatever. Iya. Nah, itu strategi politik mereka. Yang penting di kedua institusi ini dia mengatakan bahwa yang penting ada perwakilan dari Islam lah di situ. Islam kan itu kalau kita boleh diagramkan bukan dari NU Muhammadiyah dan itu bukan. Kalau dari Golkar ada yang orang dari NU gitu. Umpamanya dari saya bilang ada dari NU lah. Dari Muhammadiyah lah mesti ada terwakilkan dari partai itu untuk menyatu, sudah terwakil itu berarti sudah ada agama di situ gitu. Walaupun Erlangga yang jadi, walaupun Prabowo jadi atau Ganjar, yang penting harus ada tokoh agama di situ yang harus hadir. Notabene adalah kalau tidak dari NU, Muhammadiyah, ya itu strategi politik yang mereka bicarakan tadi pagi. Ya. Terima kasih Pak. Pak Paul, saya interested ini kenapa kapan nih Bu Linda sama grup Kalaruan ini ngasih update tentang pertemuan mereka dengan PSI, apa yang PSI sampaikan. Saya interested aja. Kapan kira-kira Pak Paul? Mana nih Bulis? Ada Bulisoy di sini nggak nih Bulisoy? Bulisoy ada. Panggilan Bulisoy. Bulisoy. Saya pengen tahu aja pandangan PSI gimana. Belum keluar nih Bulisoy ini. Lagi istirahat tadi. Ya, yang penting bagi kita Pak Andi, ada dasar pemikiran yang hati nurani yang beriman itu. Bagaimana kemampuan negara, tidak ada diskriminasi, itu yang saya selalu, ini kan muncul emosi kita karena melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang Kristen di Indonesia, pada orang-orang atau di suku-suku tertentu,
atau di mana ada diskriminasi mereka yang duduk di pemerintah secara organik, di departemen-departemen itu dikuasai oleh mereka. Itu yang persoalan. Kamu sekali lagi ngomong something that is impossible. Soalnya Nabi kita tadi udah bilang katanya orang Islam ini nggak bisa sharing, nggak bisa hidup bersama. Nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa. Mereka nggak mau sharing, nggak mau tinggal bersama. Belum pernah ada sejarahnya. Ya, seperti sifatnya anak tunggal. Kalau you punya anak cuma satu, anak tunggal itu sama aja. Dari kecil nggak pernah sharing, dari kecil nggak pernah sosial sama another sibling. Jadi ya semau gue. Iya. That's it. So tadi the one that you talking about is impossible. It's nggak mungkin lah. Ya kan? Itu mereka semau gue. Jadi mereka suka-suka lah. Sulit. Iya. Itu maksud saya cuma mau melihat keberadaan, oleh sebab itu saya bilang tadi dasar negara kita kan tidak akan maju karena didasarkan pada itu. Mereka selalu lebih mengutamakan bukan yang berkualitas untuk tapi berkuantitas. Oleh sebab itu saya bilang kemarin di Indonesia itu orang yang korupsi itu bukan individu, itu udah dari dulu berkelompok. Ini terjadi di bea cukai, di pajak, di departemen aja mereka itu selalu melakukan hal itu ya seolah-olah orang ya mereka ya berkelompok lah di situ untuk melakukan korupsi terhadap negara. Ini yang saya bilang selalu nak mau maju. Ya persoalan kita yang notabene dalam tanda kutip minoritas, apa yang kita harus lakukan? Kan itu, sedangkan kita bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, contoh seperti itu. Kita masih warga negara Indonesia atau kita masih peduli kepada saudara-saudara kita Indonesia yang ada di sana yang terdiskriminasi. Nah, ini konflik ini yang kita harus itu terus bikin perlawanan terus. Karena kalau kita tidak melakukan perlawanan verbal seperti ini, ya kita takut Pak itu jangan menimpa daripada keluarga saya, tetangga saya. Itu selalu ekspresi saya untuk menyampaikan bagaimana perlawanan saya terhadap negara. Kecolongan pemangku negara itu yang kita harus sampaikan kan di tempat ini. Semua kita di sini didasarkan pada emosi seperti itu untuk menyampaikan sesuatu untuk negara. Ya kalau kita diam aja kan kita paling jelek lah. Kalau kita satu kebenaran kita tidak bilang kebenaran, maka menjadi dosa bagi kita. Nah, itu persoalannya di sini ya. Tetapi saya bersyukur ada media ini untuk menyampaikan. Saya juga percaya bahwa ini ada ribuan orang yang mendengar. Mungkin setengahnya dari Muslim. Mereka juga mulai terkoreksi ya, benar apa yang dikatakan Pak Paul, benar apa yang dikatakan Pak Andi, benar apa yang dikatakan di sumsumnya Pak Galarua ini. Nah ini yang kita sampaikan terus-menerus, yang realistis itu, yang menciptakan negara kita ada kemunduran terus secara kualitas maupun secara kuantitas yang untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini persoalan. Tetapi negara ini selalu saya bilang mereka bicara ke permukaan ya terus-menerus. Mereka tidak memahami yang mendasar apa yang menjadi konflik di negara kita. Kita tidak pernah maju. Saya bilang selalu katakan selalu Islam itu. Islam aja Pak. Saya selalu bilang kenapa tidak maju? Mereka aja selalu mengkorupsi waktu aja di perusahaan luar biasa. Korupsi waktu, janganlah uang gitu. Korupsi waktu aja. Luar biasa korupsinya. Orang lagi kerja, dia ambil wudhu. Habis itu ngobrol di bawah. Keluar masuk. Pura-pura sarungnya ditaruh di bahu. Masuk ke kantor seperti alim ulama gitu. Tapi kejahatannya luar biasa dalam korupsi. Nah ini yang jelek mentalitasnya ini yang saya selalu katakan kepada Islam. Saya tidak menodai mereka, tidak menistai mereka. Tetapi sejarah, budaya, tradisi yang sudah tercipta begitu dari zaman berapa puluh tahun lalu. Iya udah dari kecil Pak. Aku kan pernah lihat. Aku kan pernah lihat video itu lagi anak-anak sekolah dasar lagi lagi upacara bendera.
Setelah upacara bendera, langsung mereka teriak-teriak, yel-yel katanya, Islam, Islam, kafir, no, Islam, yes. Lah, gila. Upacara bendera pakai yel-yel begitu katanya. Islam, kafir, no, katanya. Saya juga memahami, Pak Paul juga pernah melihat begitu di perusahaannya dia, di bukan musola kecil di dalamnya. Setiap saat aja si pegawai masuk ke situ. Duduklah, tapi dia sebenarnya mencuri waktu. Ya, di dalam. Apalagi Pak, hari Jumatnya itu. Waduh, saya bilang ini orang pegawai negeri dari perhubungan. Udah turun semua satu peleton. Habis dia ke masjid sebelah jalannya, iya slow. Dia bilang, aduh, 4 jam itu. Dia lagi mengabdi di negara berapa jam itu. Nah, itu negara kita tidak maju karena begitu. Mau dibandingkan dengan negara yang maju. Ya, itu persoalannya. Persoalan sebenarnya agama, you mau masuk ke surga, mau ke neraka, itu urusan lu. Begitulah sebenarnya. Persoalan negara ya persoalan negara. You harus kerja dong. Kayak janganlah jauh-jauh. You kerja di 3M aja. Atau kerja di perusahaan di sini, di November lah. Atau di Shoprite lah. Nggak ada itu orang yang mau ke sana. Kalau dia Islam dari Afrika, disuruh pulang manajer. You go. Pans. Kalau nggak mau ke sana pans. Kalau you mau keluar pans. Karena you punya waktu dibayar. Akhirnya itu perusahaan itu maju, berkembang pesat. Nah, diakibatkan kedisiplinan sumber daya manusia itu. Kalau di Indonesia nggak bakal maju gitu. Yang maju-maju di Indonesia adalah apa? Semua anggaran negara dipergunakan untuk buat jalan, buat ini. Hanya itu yang kita lihat. Contoh di kampung saya ya Pak Paul. Pak Paul nanti coba ke kampung saya. Kalau Pak Paul pas masuk di kampung saya di satu desa dan melihat ada rumah besar, Pak Paul tanya, itu rumahnya siapa? Paling dibilang, oh itu si bapak yang kerjanya di Amerika, atau bapak itu yang pelaut itu, yang lama di ya. Nggak ada negara yang bangun, umpamanya, oh ini rumahnya gede ini dari usaha kecil dan menengah, atau dari hasil pembuatan pasar di sini tradisional sehingga rakyat berkembang, bertumbuh, dan mereka membangun rumah yang enggak ada begitu di negara kita. Semua itu investasi lebih banyak dari luar. Oh bapaknya mau yang di Eropa itu. Oh bapaknya yang kerja di RIK itu. Oh bapaknya yang di mana itu. Oh ya bapak itu dulu lama supervisor leader yang ada di Freeport. Semua orang Freeport membangun. Waduh, saya pergi ke orang kerja di Freeport itu dulu Pak. Ada rumahnya mewahnya. Ada mobilnya mewahnya. Itu karena kerja di Freeport. Tapi karena disiplin kerjanya, bukan kayak si korupsi saya tanda kutip Islam itu, yang mengambil uang negara dari bea cukai, pajak, yang notabene mereka sudah jadi sindikat di negara, tapi negara tahu, negara tidak mengkoreksi itu. Tadi, coba minta tolonglah kepada aparat. Kamu tahu semua itu, tapi kamu nggak mau bergerak. RAPBN dihabiskan cuma begitu. Saya dari dulu saya tahu RAPBN mau berapa triliun. Nggak percuma lah. Ya kan percuma. Tadi Pak Paul nggak mungkin lah ke tempat lu kan dia TPO. Ada Pak Gajah Mada ini udah masuk. Ini dunia Pak. Linear. Bisa dong. Bisa pulang dia. Bisa. Asal ada yang ngasih tiketnya. Saya percaya. Kasih tiket dong saya berangkat. Iya. Saya bilang ini dunia linear, bukan seperti Pak apa tadi bilang berputar. Nggak ada dunia berputar, Pak. Ini kasih dulu nih, kasih bentar. Tes dulu Raja Uti, tes suara dulu Raja Uti dulu, Raja Uti. Raja Uti tes suara. Asli, Pak, asli. Saya asli, percaya. Oke. Pak Pastor akan kembali. Saya percaya itu. Karena dunia ini ada perubahan politik. Barangkali dunia ini akan jadi satu. Sudah tidak ada batas. Ya, tapi nanti saya biar jadi ini dulu Pak. Saya biar jadi Menteri Agama nambah pulang saya. Siapa nih? Ini Raja Uti Pak Gajah Mada dulu boleh silakan. Saya satu kampung saya undang semua. Kita makan babi bersama, benar Pak? Ya, nanti saya peternakan saya bilang mana yang babi istimewa. Ya. Saya suruh anak buah coba ambil babi yang baik-baik, terbaik. Untuk apa? Anak yang terhilang datang ke negara kita. Iya. Itu. Nanti saya kirim peternakan babi saya. Sorry Pak. Ini emosi lagi. Terima kasih Pak.